Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Si Hao tidak tahu bahwa ada 3 ahli hebat yang dia kenal yang memasuki tempat kuno ini. Semua tujuan mereka adalah sarang 10 setan. Mereka akan saling bertabrakan. Dada Qin Hao bersinar, simbol berkedip. Dia dengan cepat bergerak di daerah sekitarnya, bergegas menuju bagian dalam sarang. Sepanjang jalan, semua batu gunung, pohon kuno, dan lainnya meledak berkeping-keping. Bahkan gunung-gunung itu sendiri terbelah ketika disapu oleh simbol-simbol dari dadanya. Pengguna 2 murid, Si Yi, melihat ke depan. Semua kabut dan dao alami menjadi jelas. Dia dengan tenang berjalan ke depan, memancarkan kepercayaan diri yang tak tertandingi saat dia menuju ke bumi rahasia. Di dalam pupil gandanya, matahari dan bulan berputar, bintang-bintang pecah. Jenis adegan ini sangat mengejutkan. Ketika orang-orang di sepanjang jalan melihat ini, semua ekspresi mereka menjadi serius, batuk darah terus-menerus saat mereka melangkah mundur. Pakaian putih Six Crown King Ning Chuan membuatnya tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda. Ketika dia melangkah keluar, seolah-olah bintang-bintang bergerak, waktu mengalir, dan kehampaan berubah. Dia seperti raja abadi yang bereinkarnasi saat dia memasuki tempat kuno yang misterius ini. Ini bukan pertama kalinya dia datang. Hanya saja, di masa lalu, dia tidak pernah menerima banyak panen. Kali ini, dia bertekad untuk berhasil. Keturunan darah orang berdosa juga ada di sini. Aku akan menyingkirkannya di sepanjang jalan. Ekspresinya tenang. Dia memiliki gelang di tangan yang lembut dan indah. Ada paruh burung tembus merah, skala ungu berkilau, mutiara kerang, gigi binatang, dan lainnya, total 6 jenis benda suci. Ini adalah harta rahasia yang sangat tangguh. Gelang ini memiliki 6 tulang simbol primordial yang menakutkan, mampu menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Itu karena terlepas dari apakah itu paruh burung, gigi binatang, mutiara kerang, atau hal lainnya, mereka semua adalah tulang simbol dari bakat luar biasa yang paling kuat. Mereka bisa menampilkan kemampuan ilahi yang paling kuat sebelum kematian mereka. Gelang ini saja sudah cukup untuk menekan semua musuh di dunia ini. Dia sebelumnya meminta orang lain membawa gelang ini ke alam roh Provinsi Xin, meminta mereka menggunakannya untuk membunuh Si Hao. Namun, karena kekuatan individu orang-orang itu kurang, tidak dapat mengaktifkan gelang berharga secara maksimal, mereka malah terbunuh. Pada saat ini, senyum tipis muncul dari sudut bibirnya, keberuntungan dan kedamaian. Gelang itu melepaskan cahaya, menunjuk ke kedalaman tempat rahasia itu. Itu merasakan energi darah dari keturunan darah orang berdosa, menemukan beberapa jejak. Si Hao dan yang lainnya meninggalkan tempat aneh itu. Beberapa puluh ribu mayat itu semuanya menghilang, dan aura busuk juga menghilang. Kami akhirnya berhasil. Saya tidak pernah ingin kembali lagi. Meskipun Lui memperoleh beberapa buah dewa, dia masih tidak ingin melangkah ke dalam tempat itu lagi. Luo Dao dan Lan Yichen merasakan perasaan yang sama. Tumpukan serangga itu kuat dan jahat, jumlah mereka terlalu banyak. Tidak ada cara untuk melawan mereka semua. Tidak ada yang mau mundur. Panen kami tidak kecil, mendapatkan buah ilahi. Setelah tenang, mereka semua merasa cukup puas. Di wilayah pegunungan, ada banyak pohon kuno, cabang dan daunnya bergoyang. Matahari darah menggantung tinggi di langit, menyebarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ho! Tiba-tiba,
jejak besar tiba-tiba membanting. Itu mengalir dengan warna-warna cerah dan sebesar gunung. Itu mengelilingi kelompok mereka, beratnya lebih dari puluhan ribu pound. Selain itu, ada artefak magis lainnya yang bersinar dengan pancaran warna-warni ilahi. Senjata-senjata ini menyerang mereka dengan membunuh, mereka sedang diserang. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia sudah lama merasakan mereka. Dia membawa Lui dan memindahkan beberapa ribu zhang. Adapun Luo Dao dan Lan Yichen, mereka juga merasakan sesuatu, langsung menghindari serangan ini. P. Batu-batu acak berjatuhan di lokasi aslinya. Wilayah pegunungan terbelah. Kewaspadaan cukup terpuji. Sekelompok orang tiba dari sisi lain wilayah pegunungan. Ada lebih dari 10 orang, semuanya makhluk humanoid, tapi kebanyakan bukan manusia. Beberapa dari mereka memiliki sayap, beberapa memiliki 4 telinga, semua aura mereka berkembang pesat. Kalian semua bisa memetik buah ilahi? Makhluk humanoid dengan ekor buaya bertanya. Benar. Luo Dao menjawab. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mata mereka bersinar. Keserakahan dan penampilan penuh harapan menghilang dengan sekejap. Namun, mereka benar-benar cukup kuat, energi darah mereka berkembang. Semuanya sangat mengejutkan tanpa satupun anggota yang lemah. Ketika kami berada di luar, kami melihat hutan pohon dewa, merasa bahwa itu ada di sekitar sini. Kami baru saja akan pergi menjemput mereka, tetapi kalian semua sampai di sana lebih dulu? Makhluk berekor buaya itu bertanya. Masih banyak yang tersisa di sana, kata Lui. Baru saja, mereka mengalami penyergapan, jadi ada kebencian di hatinya. Dia ingin melihat orang-orang ini pergi ke sana, karena keserakahan dan diserang oleh serangga hitam dari semua sisi. Apa niatmu? Lan Yichen berkata dengan dingin. Kami bersedia membeli buah dewa dari tanganmu. Ketika kalimat ini diucapkan, mulut yang lain membawa senyum. Mereka menantikan apa yang akan datang, hanya penampilan mereka yang sedikit menakutkan. Tidak menjual. Si Hao berjalan ke depan. Orang-orang ini jelas ingin mengambil keuntungan dari mereka dan mencuri buah ilahi mereka. Lupakan mereka, bahkan jika orang aneh kuno yang datang, mereka masih harus berjuang untuk mendapatkannya. Teman-teman Dao, bukankah kamu terlalu sedikit menunjukkan wajah kepada kami? Kami dengan baik hati menawarkan untuk membelinya, namun Anda bahkan tidak menanyakan harganya, langsung menolak kami? Salah satu dari mereka berbicara dengan suara dingin. Dan kamu seperti apa? Berapa harga wajahmu? Enyah. Si Hao dengan kejam memarahi. Tidak tahu perbedaan antara baik dan buruk. Makhluk humanoid dengan ekor buaya berkata dengan dingin. Wajah makhluk lain juga jatuh. Ho. Orang-orang itu berjalan maju, memaksa jalan mereka. Yang memimpin secara tak terduga adalah semua ahli paling kuat di suatu provinsi. Mereka meledak dengan kecakapan bertarung yang menakjubkan. Sekelompok orang biadab, apakah kamu merasa menyesal sekarang? Seseorang berkata dengan dingin, menggunakan kekuatan untuk mengintimidasi mereka. Meskipun kalian semua adalah ahli paling kuat di suatu provinsi, hanya ada 3 atau 4. Itu terlalu sedikit. Kami bahkan makan 7 atau 8 talenta luar biasa. Lan Yichen tertawa keras. Ho! Sebuah pertempuran meletus. Akibatnya, wajah kelompok orang ini segera berubah. Mereka sudah menjadi aliansi yang cukup kuat, dengan 3 atau 4 ahli yang berada di puncak provinsi masing-masing.
Mereka memimpin lebih dari 10 individu yang sangat kuat, namun mereka akhirnya menendang papan logam. Si Hao mengambil tindakan, membunuh 2 pemimpin mereka, dan kemudian dia mundur ke samping. Ini salah paham. Seseorang berteriak keras. Tidak ada kesalahpahaman. Luo Dao dan Lan Yichen mengambil tindakan, memusnahkan mereka, tidak membiarkan satu orang pun hidup. N. Diagram bertulisan batu. Saat membersihkan medan perang, mereka memperoleh diagram batu bertulis yang sangat kuno. Diagram bertulisan batu ini memiliki bulan darah di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip. 10 matahari beristirahat berdampingan. Itu persis adegan sarang setan. Luo Dao mengirimkan seutas kehendak ilahi, dengan hati-hati memeriksa diagram ini. Itu segera berubah, secara tak terduga melepaskan untaian kabut. Itu sangat misterius, secara tak terduga mengungkapkan fragmen tertulis satu demi satu. Apakah ini peta interior sarang setan? Luo Dao segera terguncang. Dia tidak pernah berharap orang-orang ini memiliki diagram kuno seperti itu pada mereka. Lan Yichen juga bergegas setelah mendengar ini, mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Peta kuno ini memiliki banyak garis di atasnya yang memanjang di dalam sarang setan. Itu benar-benar terlihat seperti peta jalan. Selalu ada desas-desus bahwa beberapa diagram kuno sarang setan tersebar di seluruh Immortal Ancient. Dengan memiliki peta kuno di tangan, seseorang dapat menghindari banyak bahaya dan menemukan tempat keberuntungan alami. Tidak ada yang tahu berapa banyak diagram kuno yang tersebar di seluruh Immortal kuno, tetapi setiap kali diagram batu bertulis ditemukan, pertempuran besar akan terjadi. Ini benar-benar keberuntungan alami yang hebat. Lui tertawa keras. Namun, berbahaya bahkan untuk berpegang pada diagram ini. Begitu orang lain mengetahuinya, pasti akan ada banyak orang yang akan bangkit untuk merebutnya. Kata Lan Yichen. Sejauh mana bakat luar biasa yang tak tertandingi akan berjaga-jaga di luar sarang setan untuk mencegat mereka yang memasukinya, memeriksa mereka untuk melihat apakah mereka memiliki diagram kuno, dan kemudian menggunakan cara berdarah untuk mendapatkannya. Apa itu? Lan Yichen bertanya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Si Hao berkata, dia memikirkan kembali obat yang tertinggal di hutan dewa yang sebenarnya bisa menghindari serangga ilahi hitam. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka terus mencari di sekitar daerah luar, menuju dari satu tempat ke tempat lain. Sayangnya, mereka tidak menemukan keberuntungan alami yang lebih besar. Si Hao merasa agak menyesal. Sebelum masuk, dia melihat sebuah istana kuno mengambang di atas sungai kehidupan. Ada suara tulisan suci dan simbol Dao besar yang bergerak. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia melihat sekeliling atau berapa banyak wilayah yang dia masuki, dia tidak melihatnya. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak obat-obatan kuno. Si Hao harus mengakui bahwa alam bawah terlalu berbeda dari tempat ini. Esensi spiritualnya kaya, dan meskipun ada banyak obat-obatan yang menakjubkan, sulit bagi mereka untuk berevolusi menjadi obat-obatan suci, DLL. Bagaimanapun, itu adalah kuno abadi. Tidak terlalu aneh jika obat-obatan spiritual menutupi tanah. Mereka mengalami banyak pertempuran selama beberapa hari terakhir dan menyapu banyak individu yang memendam niat buruk. Mereka tidak lagi membuang waktu, sekarang mulai menuju sarang setan. Valen Immortal Ridge, tempat yang tidak bisa mereka hindari jika mereka ingin memasuki sarang setan. Apa yang ada di baliknya justru bumi kuno yang dipenuhi dengan energi kacau. Si Hao dan yang lainnya tiba di sini. Pegunungan di sini naik dan turun, bumi dan batu semuanya berwarna merah tua.
Rumor mengatakan bahwa di era besar terakhir, seorang abadi mati di sini, sekarat di depan sarang setan ini, darahnya menutupi pegunungan dengan kemerahan. Ada rumor seperti ini, tidak diketahui apakah itu benar atau salah, bahwa esensi darah abadi tidak menyebar, tetapi malah diserap oleh sarang setan, disimpan di dalam. Itu mungkin keberuntungan alami yang mengejutkan. Valen Immortal Ridge, tempat ini tidak kecil. Ada sosok di mana-mana. Beberapa individu sedang menuju ke jantung tempat ini. Si Hao dan yang lainnya bergerak melalui wilayah pegunungan tanpa batas ini. Mereka tidak terburu-buru ke sarang setan, melainkan bergerak di dalam wilayah pegunungan di mana pohon-pohon kuno menjulang ke langit. Mereka dengan hati-hati merasakan semuanya di sini. Di kejauhan, simbol berkembang, melesat melintasi langit, menderu. Banyak batu gunung dan pohon kuno di tanah runtuh. Dengan suara hong, seorang pemuda turun. Dengan dia di tengah, riak berwarna perak bergerak keluar satu demi satu. Itu sangat menakutkan, membentuk domain yang hampir membuat kekosongan runtuh. Semua orang di sekitarnya ngeri, menatapnya. Makhluk tertinggi tulang ganda Qin Clan. Ekspresi seseorang berubah, mengenali individu ini. Itu tepatnya Qin Hao. Dia telah berjalan selama beberapa hari di wilayah luar, mendapatkan keberuntungan alami juga. Dia memutuskan bahwa dia akan mengunjungi sarang setan. Makhluk muda tertinggi Qin Clan. Aku ingin tahu apakah itu hanya reputasi palsu. Rumor mengatakan bahwa salah satu tulang di tubuhnya awalnya milik kakak laki-lakinya, sesuatu yang diberikan kepadanya. Saya juga mendengar bahwa dia memiliki kakak laki-laki yang memberikan tulangnya kepada Qin Hao. Baru pada saat itulah dia mendapatkan ketenarannya saat ini karena kecakapan bertarung. Beberapa individu berbicara dengan lembut dari jauh. Ketika mereka melihatnya, mereka mengungkapkan ekspresi aneh. Heng! Qin Hao mengeluarkan dengusan dingin. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan. Indra ilahinya sangat tajam, mendengar kata-kata orang-orang itu. Segera setelah itu, dengan dia di tengah, hamparan simbol berwarna perak yang megah menyebar keluar. Dengan suara hong, mereka mendarat di wilayah itu, menyebabkan makhluk-makhluk itu meledak sepenuhnya. Jenis metode ini, berdarah dingin dan kejam dan sangat kuat, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Apa yang kalian semua gosipkan di belakangku? Jika Anda memiliki keterampilan, maka katakan di depan wajah saya. Qin Hao dengan dingin berbicara. Dia mengenakan pakaian pertempuran umur panjang yang berkedip-kedip dengan kilau metalik dan cahaya warna-warni ilahi, membuatnya terlihat gagah dan tangguh. Semua orang diam karena takut, merasa bahwa dia terlalu kuat. Hanya satu teknik berharga, namun segera memusnahkan lebih dari 20 ahli. Semua hati mereka gemetar. Qin Hao menatap kosong, pikirannya merasakan sesuatu. Dia menatap ke kedalaman punggungan gunung, merasakan energi darah yang luar biasa di sana yang melonjak seperti laut. Raja yang sangat kuat? Biarkan saya melihat orang suci dari pihak mana itu. Ekspresinya tenang saat dia berjalan ke depan. Dengan beberapa langkah, sosoknya menghilang ke dalam hutan pegunungan. Betapa kuatnya. Terlalu menakutkan. Layak menjadi makhluk tertinggi dengan 2 tulang. Setelah kakak laki-lakinya memberinya tulangnya sendiri, monster yang tak tertandingi dihasilkan. Beberapa orang menghela nafas, merasa bahwa Qin Hao bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Dia terlalu kuat. Mata air jernih bergumam, pinus kuno berdesir. Dalam wilayah pegunungan, Si Hao, Luo Dao,
dan yang lainnya tidak berjalan terlalu cepat. Mereka mengamati Valen Immortal Ridge saat mereka melanjutkan, tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Qin Hao bergegas, muncul di hutan gunung. Dia melihat orang-orang ini di bawah pohon kuno dari dataran tinggi. Pupil matanya dengan cepat menyusut, menatap sosok di belakang. Mengapa orang ini tampak begitu akrab? Jenis aura itu sangat mirip. Si Hao berbalik. Saat ini, penampilan aslinya terungkap. Qin Hao secara alami mengenali penampilan aslinya dengan sekali pandang. Apa? Bagaimana mungkin kamu? Qin Hao mengeluarkan teriakan keras. Dia mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kejutan, tidak berani mempercayai apa yang dia lihat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.